Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Rahmakim dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, kelas A. Di sini saya akan menyampaikan proses masuknya Islam ke Indonesia. Oke, baiklah. Proses masuknya Islam ke Indonesia pertama melalui teori terlebih dahulu. Teori ini terdapat 4, teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. Teori Mekah ini dikemukakan oleh Buya Hamka, salah seorang ulama dan sastrawan terkemuka di Indonesia. Beliau menolak pernyataan dari sejarawan Barat yang menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia bukan langsung dari Arab. Bahan argumentasi rujukan oleh Buya Hamka itu adalah sumber lokal Indonesia dan sumber Arab. Beliau menyatakan bahwa motivasi Islam masuk ke Indonesia bukan karena faktor ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi penyebaran Islam atau dakwah. Pandangan beliau bahwasanya jalur perdagangan antara Arab dan Indonesia sudah terjadi sejak lama sebelum adanya tarikh Masehi. Kedua, Gujarat. Teori Gujarat ini menyatakan bahwasannya Islam datang ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Gujarat sendiri ini terletak di India bagian barat. Lalu teori ini sering dipakai oleh sejarawan barat dan kaum orientalis. Keempat, teori Persia. Teori Persia ini dikemukakan oleh Hussein Caca-Diningrat bahwasannya Islam itu masuk ke Indonesia bermula dari Persia atau Iran. Karena beliau menitik beratkan persamaan antara budaya dan tradisi yang berkembang di masyarakat Persia dan Indonesia. Yang keempat, teori Cina. Pada teori Cina ini berpendapat bahwasannya Islam itu datang ke Indonesia, khususnya di Jawa, dari perantauan Cina. Ada salah satu riwayat yang menyatakan bahwasannya Islam itu datang ke Cina oleh sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Ali Waqqas. Dari teori-teori di atas memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada kemutlakan dan kepastian yang jelas dari teori-teori tersebut. Yang pasti agama Islam datang ke Indonesia tidak berasal dari satu wilayah, satu tempat, satu kelompok, dan tidak dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, sejarah awal masuknya Islam ke Indonesia. Teorinya ada 2 yang dipakai oleh sejarawan Indonesia, teori Gujarat dan teori Cina yang sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya, agama dan kekuatan politik pada masa kolonialisme. Dalam masa kolonialisme ini terbentuklah 4 organisasi yang bernama pertama Muhammadiyah, kedua Persis Persatuan Islam, ketiga Nahdlatul Ulama, dan keempat Masyumi. Yang pertama Muhammadiyah. Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1926. Islam pada saat ini sangat identik dengan kaum santri karena mereka berpikiran bahwasannya hidup ini hanya untuk akhirat. Sementara tidak mau tahu tentang perkembangan dan persoalan zaman. Yang kedua, Persis Persatuan Islam. Persis atau Persatuan Islam ini sebagai organisasi berlabel modernisasi yang menjadikan warna baru dalam peradaban Islam. Lalu
Persis sendiri itu merupakan respon terhadap karakter yang beragam dari masyarakat Islam yang cenderung menganut sinkretik gitu. Sinkretisme ini bagi Persis merupakan kesatuan yang tidak boleh dibiarkan berkembang dan harus segera dihapus karena bisa merusak sendi-sendi fundamental agama Islam. Selanjutnya, Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya, yang diperakarsai oleh sejumlah ulama terkemuka di Indonesia. NU didirikan untuk menjadi wadah bagi usaha mempersatukan langkah-langkah para ulama dan kiai pesantren. NU didirikan juga untuk menampung gagasan keagamaan oleh para ulama tradisional. Selanjutnya, Masyumi. Masyumi didirikan pada tanggal 24 Oktober 1943 sebagai pengganti MIA karena pada waktu itu Jepang memerlukan satu badan untuk menghalang dukungan masyarakat Indonesia melalui lembaga agama Islam. Lalu ada beberapa tokoh Masyumi yang terkenal, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Walid Hashim, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka, Muhammad Nasir dan Syafruddin Prawinegara. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan dan banyak-banyak salahnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.